Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kota kutukan untuk Presiden Indonesia. Mitos kota Kediri yang selama ini dianggap sebagai wilayah wingit atau keramat yang tidak boleh didatangi oleh Presiden Republik Indonesia, terutama yang masih menjabat, sangatlah kuat. Sebab dari 6 orang presiden yang berkuasa di Republik ini, hanya 2 presiden yang berani datang ke kota Kediri, yakni Soekarno dan Gus Dur. Kedua-duanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Hampir semua pendapat menyatakan hal tentang wingitnya atau keramatnya kota Kediri dibandingkan dengan kota lain di Indonesia bagi para penguasa Nusantara. Selain Prabu Jayabaya yang mengatakan Kediri haram didatangi penguasa, kutukan kota Kediri juga dinyatakan oleh Kartikiasingha, suami Ratu Sima yang menjadi penguasa kerajaan Kalingga, Pramataram Hindu pada abad ke-6 Masehi di Kelingkepung, Kabupaten Kediri. Kutukannya sangatlah jelas bagi siapa saja kepala negara yang tidak suci, maka dia akan jatuh, ujar Kiai Ngabehi Agus Sunyoto, budayawan penulis Atlas Wali Songo. Agus Sunyoto menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Kartikiasingha sebagai kepala negara, dia menyusun kitab tentang hukum pidana pertama di Nusantara yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra, yang terdiri dari 119 pasal. Hal ini sangat tergantung kepada keyakinan sebenarnya untuk masuk ke wilayah Daha atau kota Kediri. Namun sebagian besar tidak berani masuk wilayah kota Kediri. Ditanya lokasi kerajaan Kalingga yang sebenarnya, sebab ada yang menyebutkan Kalingga berada di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Namun Agus Sunyoto menjelaskan bahwa Ratu Sima memang berasal dari Jepara atau yang dikenal dengan nama Kalingga Utara. Sedangkan suaminya, yaitu Kartikiasingha, berasal dari Kelingkepung, kota Kediri atau yang dikenal dengan Kalingga Selatan. Dalam sejarah Nusantara, di daerah Kelingkepung, kota Kediri ini pernah kembali berjaya pada periode akhir Majapahit, tatkala kerajaan itu mengalami disintegrasi. Rupanya penguasa Kediri bangkit kembali dan pada tahun 1474 berhasil menumbangkan hegemoni kerajaan Majapahit. Jawa dalam keadaan pecah belah tersebut kekuasaannya sampai tahun 1527 Masehi, kemudian bergeser kembali ke Kediri atau Daha dengan pusat kekuasaannya di kota Kelingkepung, kota Kediri, di bawah dinasti Girindrawardana. Dalam prasasti Diyu disebutkan bahwa pada tahun 1486 Masehi, nama kerajaannya adalah Wilwatekta Daha Jenggala Kediri. Kemudian kerajaan ini pun berakhir akibat perluasan Islam oleh intervensi Giri yang menganggap dinasti yang berkuasa bukanlah kelanjutan ke dinasti yang memerintah kerajaan Majapahit terdahulu. Di saat Indonesia merdeka dari penjajahan pada tahun 1945, selain Soekarno dan Gus Dur yang berani masuk wilayah kota Kediri, lainnya rata-rata hanya diwakilkan kepada wakil presidennya. Namun uniknya, hanya Soekarno dan Gus Dur saja yang jatuh dari kursi kepresidenan pada saat masih menjabat. Apakah ini fakta atau hanya kebetulan? Mitos presiden berkunjung ke Kediri ini rupanya memiliki erat hubungannya dengan sejarah kerajaan Kediri. Dalam riwayat Babat Kediri, konon terdapat kutukan bagi kerajaan Kediri ketika terlibat dalam peperangan dengan musuh. Bunyinya adalah, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dulu, akan selalu memenangkan pertempuran. Akan tetapi sebaliknya, jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri lebih dulu, maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Akibat kutukan tersebutlah, konon para presiden Indonesia selalu menghindari untuk singgah ke kota Kediri dalam setiap perjalanannya ke wilayah Jawa Timur. Ada yang menafsirkan apabila presiden berani singgah ke Kediri,
maka posisi mereka bakal mudah diserang oleh musuh atau lawan politiknya. Masyarakat setempat juga mengaitkan kutukan ini dengan beberapa tempat. Misalnya Simpang 5 Gumul di Kediri yang dipercaya sebagai pusat kerajaan Kediri. Sementara mitos lain mengaitkan dengan kutukan Sungai Berantas yang menjadi tapal batas kerajaan Kediri, yakni bila ada raja, kini disebut presiden, masuk ke Kediri melewati Sungai Berantas, maka dia akan lengser. Mitos tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Joko Widodo bertandang ke sana. Pramono khawatir Jokowi bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jika menginjakan kakinya ke Kediri. Menanggapi hal itu, pengamat ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Purnawan Bansundoro, mengatakan apa yang dikatakan Pramono tersebut bagian dari kepercayaan masyarakat Kediri yang sudah mengakar sejak dahulu kala. Memang sebagian masyarakat itu masih percaya dengan hal semacam itu, dan itu memang kepercayaan yang berakar jauh pada tradisi kita. Namun demikian, Purnawan melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran, sebab selama ini ia belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan tersebut adalah Babat Kediri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Kediri, karangan Mas Ngabehi Purbawijaya. Namun Purnawan tidak yakin betul kutukan itu dikisahkan di dalamnya. Sejumlah presiden Republik Indonesia yang lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke tanah Kediri, mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Namun sebagai catatan, Habibie tidak kembali menjadi presiden setelah berakhir masa tugasnya karena memang tidak ikut konstelasi pemilu pada tahun 1999. Sementara Soeharto yang menjadi presiden 32 tahun tidak pernah menginjakan kakinya ke Kediri, namun tetap lengser pada tahun 1998. Meskipun begitu, mitos itu terpatahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kediri 2 kali pada tahun 2007 dan 2014 lalu. Namun demikian, Purnawan mengaku ia tetap menghargai kultur masyarakat Jawa yang begitu teguh berpegang pada kepercayaan yang ada di sekitarnya.